Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali bersama Markibun. Mari kita berkebun. Sahabat Markibun, setelah kita berhasil menanam bibit tanaman ke dalam pot, pekerjaan kita belum selesai. Perawatan kita pada awal-awal bulan pertama akan sangat menentukan perkembangan akar, pohon, batang, dan daun di masa yang akan datang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas langkah-langkah perawatan apa yang semestinya kita lakukan pada awal masa tanam pada tabulam pot. Bersihkan gulma atau rumput-rumput liar yang tumbuh pada pot kita. Rumput-rumput liar ini jangan dibiarkan tumbuh pada tabulam pot kita, karena akan mengambil porsi nutrisi pada media yang pada akhirnya akan mengganggu pertumbuhan tanaman kita. Cek media tanam di dalam tabulam pot. Kita lihat kegemburan dari media. Pada pot kita kelihatan media sangat gembur dan banyak cacing-cacing yang hidup yang menandakan media kita cukup subur. Siram secara rutin tabulam pot kita menyesuaikan dengan kelembaban media. Jangan terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit. Pada saat penyiraman, perhatikan drainase media tanam. Apabila air menetes pada lubang samping atau bawah pot, itu pertanda drainase dalam keadaan baik. Tetapi kalau tidak, perhatikan dan lihat lubang-lubang drainase jangan sampai tersumbat. Perhatikan mulsa organik dari sekam padi. Mulsa ini lama-kelamaan akan lapuk dan menipis. Lakukan penambahan mulsa apabila sudah terjadi penipisan. Mulsa ini akan berfungsi untuk membantu mengendalikan gulma dan menjaga kelembaban media tanam. Lakukan pemeriksaan rutin pada daun muda, pucuk, dan bagian bawah daun. Amati adanya gejala serangan ulat, kutu daun, kutu putih, atau bercak penyakit. Serangan ringan biasanya ditandai dengan daun berlubang, daun keriting, atau pucuk yang tumbuh kurang normal. Apabila ditemukan hama di dalam jumlah sedikit, biasanya cukup dilakukan pengambilan hama secara manual. Untuk membantu menekan populasi hama, dapat dilakukan penyemprotan menggunakan pestisida nabati atau insektisida sesuai kebutuhan dan petunjuk penggunaan. Lakukan penyemprotan pada pagi atau sore hari agar lebih efektif. Penanganan sejak dini umumnya lebih mudah dibandingkan menunggu serangan menjadi lebih berat. Setelah 1 bulan, kita mulai melakukan pemupukan rutin. Pada fase vegetatif atau fase pertumbuhan, kita menggunakan NPK seimbang, yakni NPK 16-16-16.
Pemupukan tidak perlu dilakukan dengan dosis yang banyak, tapi kita menggunakan dosis ringan, yang penting rutin. Pemupukan dilakukan di sekeliling tanaman atau sekeliling pot, dengan terlebih dahulu kita membuat lubang-lubang kecil mengelilingi pot. Kemudian kita berikan pupuk dengan dosis rendah pada lubang-lubang yang kita buat. Kemudian kita timbun kembali dan ratakan mulsa tanam. Pemupukan ini dapat pula dilakukan dengan cara dikocor, yakni melarutkan NPK pada air, kemudian air itu kita siramkan pada media tanaman. Bagus juga pemupukan ini dilakukan dengan mencampurkan pupuk kimia dengan pupuk organik, seperti kotoran hewan atau kohe, atau pupuk kandang, atau dengan kompos. Penambahan pupuk organik akan membantu memperbaiki struktur tanah dan kegemburan media tanam. Sahabat Markibun, perawatan tabulam pot pasca tanam sebenarnya tidaklah rumit. Yang terpenting adalah dilakukan secara rutin dan konsisten. Pastikan gulma dibersihkan, media jaga tetap gembur, penyiraman sesuai kebutuhan, drainase berfungsi dengan baik, dan mulsa selalu tersedia untuk menjaga kelembaban media tanam. Jangan lupa memantau kondisi daun dan pucuk secara berkala. Bila diperlukan, lakukan penyemprotan preventif menggunakan ekoenzim atau pupuk organik cair sesuai dosis anjuran. Untuk mendukung pertumbuhan vegetatif, berikan pemupukan ringan secara bertahap agar tanaman dapat membentuk akar, batang, dan tajuk yang sehat. Dengan perawatan sederhana namun konsisten, tabulam pot akan tumbuh lebih kuat, lebih cepat beradaptasi, dan siap memasuki fase pertumbuhan berikutnya. Hindari beberapa kesalahan yang sering terjadi pada pemeliharaan tabulam pot. Membiarkan drainase tersumbat dan air menggenang, memberikan pupuk secara berlebihan, menimbun pangkal batang dengan media tanam, membiarkan gulma tumbuh tidak terkendali, serta melakukan penyiraman berlebihan tanpa memperhatikan kondisi kelembaban media. Terima kasih sudah belajar bersama Markibun. Mari kita berkebun. Nantikan video edukasi selanjutnya bersama Markibun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.